Gel gök kristal, el shantan mayon Mishtal, bermayon Rachnata, rachnata Gel gök kristal, el shantan mayon Mishtal, bermayon. Konferensi Inter-Indonesia. Apa sih konferensi Inter-Indonesia itu? Nah, jadi konferensi Inter-Indonesia ini merupakan suatu persiapan yang diadakan sebelum dilaksanakannya konferensi meja bundar atau bisa disebut juga dengan KMB. Persiapannya apa aja sih? Nah, jadi persiapannya tersebut meliputi upaya penyetaraan suara dari masyarakat Indonesia sebelum berunding dengan pihak Belanda di KMB. Konferensi tersebut dilaksanakan sebagai salah satu bentuk upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Wah, dari sini kita bisa tahu kan kalau negara kita perjuangannya panjang banget nih buat benar-benar bisa merdeka sepenuhnya. Oke, balik lagi ke topik. Konferensi Indonesia ini dilaksanakan gak cuma sekali aja loh guys, tapi dilakukan 2 kali. Yang pertama dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta. Sedangkan yang kedua dilaksanakan pada tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus 1949 di Jakarta. Latar belakang konferensi Inter-Indonesia itu apa aja sih? Kenapa sih muncul terus konferensi Inter-Indonesia ini? Nah, jadi latar belakang dari diselenggarakannya konferensi Inter-Indonesia ini adalah karena adanya perjanjian Romroyen yang berisi bahwa Indonesia ikut serta dalam konferensi meja bundar. Maka Indonesia harus mempersiapkan diri. Nah, cara mempersiapkan diri itu gimana sih? Nah, jadi mempersiapkan diri itu dengan cara mengadakan konferensi yang melibatkan Indonesia dan Beijing Comes for Federal Overleg, yang bisa disebut juga dengan PFO, yang lebih umum dikenal sebagai negara bentukan Belanda. Selain itu juga karena munculnya simpati negara boneka bentukan Belanda pada Indonesia setelah kejadian agresi militer 2. Dan apa sih tujuan konferensi Inter-Indonesia ini? Nah, jadi tujuan diselenggarakan konferensi ini adalah untuk membentuk suatu negara yang bisa disebut sebagai negara serikat, di mana di dalamnya terdapat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga daerah. Dengan adanya konferensi ini, Indonesia juga dapat memenuhi salah satu syarat supaya dapat menerima ratifikasi kedaulatan dari pihak pemerintah Belanda. Hasil Konferensi Inter-Indonesia 1. Konferensi Inter-Indonesia dipimpin oleh Bung Hatta. Muhammad Hatta memimpin jalannya Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia yang pertama dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta. Tepatnya di Hotel Towegoe, Jalan Marga Utama, Yogyakarta. Sayangnya kalau mau ke sini hotelnya sudah nggak ada. Konferensi Inter-Indonesia Hotel Towegoe. Konferensi ini dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada konferensi Inter-Indonesia ini banyak membicarakan tentang masalah pembentukan RIS, Republik Indonesia Serikat, terutama tentang susunan dan hak-hak negara bagian atau otonom. Bentuk kerjasama RIS dengan Belanda dalam Perserikatan Uni, serta masalah kewajiban RIS dan Belanda akibat penyerahan kekuasaan. Hasil konferensi Inter-Indonesia yang pertama meliputi beberapa hal antara lain, negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat RIS. Berdasarkan demokrasi dan federalisme, Republik Indonesia Serikat dikepalai seorang presiden konstitusional dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Akan dibentuk 2 badan perwakilan, yakni sebuah Dewan Perwakilan Rakyat dan sebuah Dewan Perwakilan Negara Bagian, Senat. Yang pertama kali akan dibentuk adalah Dewan Perwakilan Rakyat sementara. Pemerintahan federal sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak Belanda, melainkan pada saat yang sama juga dari Republik Indonesia. Hasil Konferensi Inter-Indonesia 2. Kayak yang sudah saya singgung di atas, Konferensi Inter-Indonesia dilaksanakan sebanyak 2 kali.
Nah, yang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 31 Juli sampai dengan 3 Agustus 1949 di Jakarta. Pemimpin konferensi ini masih sama, yaitu Bung Hatta. Dalam konferensi ini, permasalahan yang dibahas adalah masalah pokok yang telah disetujui pada konferensi Inter-Indonesia 1 di Yogyakarta. Secara lebih detail, beberapa kesepakatan yang dihasilkan pada konferensi Inter-Indonesia 2 ini antara lain adalah diputuskannya bahwa bendera RIS adalah sang merah putih. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Ditegaskan bahwa bahasa resmi RIS adalah bahasa Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 1950, pihak KNIP RI menyetujui rancangan UUD itu menjadi UUD sementara. Pada 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS mengesahkan rancangan UUD sementara KNIP menjadi UUD yang disebut Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950. Pada tanggal 15 Agustus 1950, diadakan rapat gabungan parlemen DPR dan Senat RIS. Dalam rangka gabungan ini, Presiden Soekarno membacakan piagam persetujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pada hari itu, Presiden Soekarno langsung ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden Negara Kesatuan dan penjabat Presiden RI, Mr. Asad. Dengan demikian, negara RIS berakhir dan secara resmi pada 17 Agustus 1950 terbentuk kembali NKRI dengan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda masih berupaya menguasai Indonesia. Berbagai upaya dilakukan Indonesia agar bisa merdeka, mulai dari perang gerilya hingga diplomasi. Konferensi Meja Bundar yang digelarkan di Den Haag, Belanda, menjadi upaya diplomasi yang akhirnya berhasil membebaskan Indonesia dari Belanda. Peristiwa KMB terjadi pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Latar belakang dan tujuan Konferensi Meja Bundar. Sebelum KMB, Indonesia dan Belanda sudah beberapa kali mengupayakan kemerdekaan lewat diplomasi. Ada perjanjian Linggarti pada 1946, perjanjian Rhineville pada 1948, dan perjanjian Roem-Royen pada 1949. Diadakannya Konferensi Meja Bundar juga menjadi salah satu kesepakatan dalam perjanjian Roem-Royen. Tujuan diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar adalah mengakhiri perselisihan Indonesia dengan Belanda. Pengakuan rakyat, de facto dan de jure merupakan dua istilah yang erat kaitannya dengan pengakuan kemerdekaan suatu negara. De facto adalah bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu negara, seperti adanya wilayah, rakyat, dan pemerintah. Sementara de jure adalah pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain berdasarkan hukum internasional tentang keberadaan negara baru. De facto adalah ungkapan dalam bahasa Latin yang berarti pada kenyataan, fakta, atau pada praktiknya. Sedangkan de jure yang juga merupakan ungkapan dalam bahasa Latin memiliki arti berdasarkan hukum atau menurut hukum. Dengan kata lain, pengakuan de facto tidak memiliki landasan hukum yang tertulis, melainkan berdasarkan dari fakta yang ada. Berkebalikan dengan de jure yang memiliki landasan hukum tertulis seperti dokumen dari negara lain dengan segala akibatnya. Pengakuan ini juga dapat diartikan sebagai pengakuan resmi dengan hukum internasional. Terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Di masa lampau, Indonesia pernah seperti Amerika Serikat yang berbentuk negara federal dengan negara-negara bagian. Tepatnya pada periode 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950. Indonesia berbentuk Negara Federasi Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS dibentuk sebagai wujud kesepakatan antara Indonesia, Belanda, dan Bijen
Comeste for the Federal Overlap atau BFO. Pada konferensi meja bundar atau KMB diadakan sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah. Karena meski Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda mencoba datang lagi ke Indonesia untuk menjajah. Aksi ini dikenal dengan agresi militer Belanda. Setelah diproklamasikan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, kemudian diganti dengan Negara Federasi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Hal itu mengakibatkan berlakunya dua konstitusi secara bersamaan di wilayah negara bagian RI, yaitu Konstitusi RIS dan UUD 1945. Pada 27 Desember 1945, Presiden RI Soekarno menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintahan RI kepada Asad sebagai pemangku jabatan presiden. Karena dalam UUDS RIS melarang rangkap jabatan bagi kepala negara federal dan perdana menteri dengan jabatan apapun, sehingga membuat Soekarno dan Muhammad Hatta mengharuskan untuk meletakkan jabatan bersama-sama. Terbentuknya RIS tidak lepas dari bagian kedatangannya kembali Belanda ke Indonesia lewat agresi militer Belanda II pada 9 Desember 1948. Pada agresi militer II, Belanda menyerang Yogyakarta yang menjadi ibu kota Indonesia waktu itu. Bahkan sejumlah tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke daerah. Dikutip situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, pada saat terjadi agresi militer Belanda II membuat pemerintah di Indonesia lumpuh meski tidak bubar secara resmi. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sebelum tertangkap memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Syahyuruddin Prawiranegara yang berada di Sumatera untuk membentuk pemerintah darurat. Akhirnya, pada 22 Desember 1949 di Sumatera pemerintah darurat dibentuk. Kemudian Belanda memilih untuk berunding dengan Indonesia, salah satunya lewat KMB. Got a demon, what am I? It's time for me to choose my path. The power of my God hand, no evildoer will get past.